Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal rekan-rekan yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa secara online. Kita akan mendengarkan bagaimana psikologi, konseling, dan psikoterapi trauma akan dipaparkan oleh narasumber kita, Kang Asep Khairul Ghani ya, dengan model talk show. Nah, saya undang ini rekan saya, Mbak Puji, untuk berlaku sebagai moderator. Siap. Cakep begini ya. Ya, Mbak Puji, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul secara online. Ya, insya Allah nanti kita akan belajar terkait dengan banyak hal terkait dengan trauma dan bagaimana konseling serta psikoterapinya ya. Baik, sebelumnya kita sudah ada bersama dengan Kang Asep ya. Walaupun mungkin Bapak Ibu semuanya, teman-teman yang di sini sudah sangat banyak mendengar informasi terkait dengan Kang Asep, tetapi saya mungkin akan memperkenalkan lagi gitu ya, biar lebih masuk lagi. Oke, Kang Asep ini memiliki nama lengkap DRS Asep Khairul Ghani psikolog ya. Beliau merupakan alumni dari Fakultas Psikologi UI. Jadi beliau ini sudah berkarir sudah panjang sekali ya, mungkin kurang lebih dari 20 tahun ya Kang ya, mudah-mudahan tidak salah ya. Tapi kalau saya baca dari Google gitu ya, kalau udah ketik nama Kang Asep itu banyak sekali pengalaman yang sudah beliau lalui gitu ya, terutama dalam bidang psikologi ya. Sempat menyandang gelar sebagai Excellent Award dari lembaga manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, majalah Swasembada, dan kemudian juga dari Human Resources Indonesia, dan banyak hal lagi tentunya yang sudah Kang Asep lakukan ya di dalam dunia psikologi. Nah, kalau terkait dengan psikoterapi juga sudah banyak sekali, ada Ericksonian, kemudian trans, kemudian self-relation psikoterapi, brief, dan lain sebagainya. Oke, karena itu sekilas dan kita waktunya biar lebih intens lagi bersama Kang Asep, mungkin akan saya mulai langsung ya Kang Asep ya. Ya, Kang, silakan. kita ini kan tentang psikologi konseling dan psikoterapi dalam mengatasi trauma. Ya. Sebelum ke konseling dan psikoterapi, mungkin Kang Asep, apa sih sebenarnya trauma itu kan? Gitu, biar kita nih sama-sama lebih jelas lagi. Monggo Kang Asep. Ya, mungkin kita belajar dari akar asal kata ya. Jadi ada kata trauma. Nah, kata trauma itu dibacanya trauma ya. Berasal dari bahasa Yunani ya. Jadi bahasa Yunani yang artinya itu adalah cedera atau luka. Nah, jadi istilah trauma pertama kali adalah lebih banyak digunakan dalam istilah-istilah medis sebenarnya. Jadi trauma atau cedera fisik ya. Sehingga kalau Anda datang ke rumah sakit dan kita membaca ada trauma center gitu di rumah sakit. Nah, kita membaca trauma center di rumah sakit itu artinya adalah memang bukan dalam pengertian psikologis, lebih ke cedera-cedera fisik di sana. Nah, istilah trauma psikologis ini sendiri baru menjadi istilah trauma ya. Trauma digunakan dalam istilah psikologi, dalam istilah psikis itu baru tahun ya katakanlah baru di tahun 1900-an akhir lah. Ya di awal-awal, jadi pada waktu psikologi berkembang menjadi ilmu tersendiri, istilah awal katakan saja kalau kita menggunakan Freud gitu, itu adalah istilah histeria ya. Jadi ketika kalau misalnya kita baca karya-karya Freud gitu zaman dulu, maka kita membaca istilah histeria. Neurosis histeria. Itu sebenarnya yang sedang dibahas itu adalah salah satunya adalah tema-tema trauma psikis. Jadi baru di abad di awal-awal adalah istilah-istilah trauma itu lebih menggambarkan istilah tema-tema trauma akibat perang, dan itu cukup banyak
untuk menggambarkan pengalaman-pengalaman seseorang ketika seseorang itu menjadi kehilangan kemampuan berpikirnya, kehilangan kemampuan pengelolaan emosinya, termasuk kemampuannya berespons. Jadi kalau kita lihat data-data trauma di dalam sejarah itu cukup panjang ya, terutama adalah di dalam perang-perang. Nah, jadi data-data di dalam perang-perang Yunani kalau kita membaca tentang sejarah trauma itu sudah banyak yang menggambarkan fenomena-fenomena dari yang kita kenal sekarang ini sebagai trauma. Nah, jadi mungkin dalam bahasa sederhananya berarti dulu adalah trauma itu adalah kaitannya dengan cedera fisik, tetapi sekarang istilah trauma itu lebih banyak juga digunakan kepada aspek-aspek psikis. Sehingga kalau ada orang yang namanya luka batin gitu ya, luka batin itu dalam menggambarkan sebuah istilah trauma psikis. Demikian. Baik, jadi berawal dari itu tadi sejarahnya ya, kalau awalnya itu lebih diidentikan dengan trauma atau yang berkaitan dengan fisik. Nah, sekarang nih Kang, kalau tadi sudah diceritakan sejarahnya, kenapa sih kita penting gitu untuk mempelajari tentang trauma? Kalau tadi kan berkaitan dengan trauma fisik, kemudian sekarang sudah berarah ke psikologis gitu. Kenapa nih kita harus mempelajari tentang trauma ini? Ya gini, karena memang berangkat dari pengalaman real ya, kalau kita mau berangkat ke luar negeri gitu, apa yang terjadi di luar negeri saat ini, kepedulian terhadap trauma itu bukan hanya pada para profesional helper di dalam bidang psikologi, bukan hanya. Jadi katakan saja sebagai orang yang bekerja di multinational company, misalnya dulu ya, ini saya udah itu kita udah harus dianggap care terhadap tema-tema trauma. Jadi dari mulai bagaimana menyusun pekerjaan, bagaimana melakukan rekrutmen karyawan, bagaimana membuat program pengembangan karyawan, ya itu kita bahkan sudah harus yang namanya trauma informed care gitu ya. Jadi saya menjadi menariknya bukan dari karena saya psikolog, bukan, justru karena saya bekerja di multinational company, jadi kepedulian orang di luar negeri itu udah sampai ke bahwa semua perusahaan, termasuk katakan saja pemilik perusahaan, komisaris, direktur utama gitu ya, direktur, manajer, supervisor adalah perlu memiliki kepedulian terhadap tema-tema trauma. Nah, bayangkan, jadi artinya perusahaan aja udah kayak gitu, apalagi ya kita. Nah, di luar negeri bahkan sampai yang namanya sekolah, lembaga itu harus mulai punya kepedulian terhadap tema-tema trauma. Nah, sehingga mereka tuh mempunyai gerakan yang namanya trauma informed care. Nah, karena saya psikolog, nah saya ingin nih yang mengajak kepada teman-teman lah bahwa kita juga perlulah mulai peduli terhadap tema-tema trauma. Karena bocoran aja gitu ya, selama saya selama saya udah ditasbihkan jadi psikolog, belum pernah nanganin satu kasus di mana orang dari awal real gitu ya. Pak Asep, saya pengen konsultasi nih atau pengen konseling karena saya punya trauma. Nggak ada yang begitu. Nggak ada gitu, nggak ada satupun sampai detik ini ya. Tetapi orang-orang itu datang kepada saya konsultasi di tema-tema lain. Baru 5 menit berbicara tentang tema-tema tertentu, tiba-tiba terjadilah retraumatisasi. Atau tiba-tiba terjadilah misalnya suatu kalimat-kalimat yang katakanlah nggak nyambung dengan pertanyaan saya, tetapi nyambung kepada sebuah tema tertentu di masa lalu, dan itu muncul begitu saja di hadapan kita. Nah, kalau kita nggak mempunyai latar belakang, punya pemahaman tentang trauma gitu ya, dan efeknya ya kita akan bingung-bingung aja gitu. Nah, berangkat dari situ adalah saya menyadari betul gitu kenapa trauma informed care di luar negeri itu, kenapa di luar negeri itu sampai sebegitunya gitu ya, mereka peduli terhadap tema-tema trauma bahkan di dalam lingkungan pekerjaan, di lingkungan pendidikan, di komunitas seperti itu. Karena tema-tema trauma itu seringkali adalah tersembunyi, laten ya. Jadi tiba-tiba bisa jadi menyeruak pada waktu orang itu konseling atau ngobrol di tema-tema yang sebenarnya nggak ada kaitannya kita dengan tema traumanya dia. Nah, kalau kita udah mengerti begitu, jadi kita tahu persis gitu ya bahwa
tema trauma yang muncul otomatis itu justru adalah menjadi tema terpenting yang perlu diselesaikan oleh orang itu. Nah, kebanyakan juga alasan kedua adalah banyak di antara kita jujur aja pada waktu kita kuliah jarang tema-tema trauma itu dibahas. Mari kita yang kuliah-kuliah di mari kita yang kuliah-kuliah di psikologi, seberapa banyak tema-tema itu dibahas? Seberapa tema itu dieksplor gitu ya. Padahal jujur aja Indonesia Raya ini adalah di Indonesia Raya ini punya kita beban trauma. Contoh, nggak usah jauh-jauh. Kita punya trauma antar suku ya. Jadi artinya ada yang namanya katakanlah dari kisah historical trauma kita ada trauma sejarah. Trauma sejarah macam-macam dari budaya Indonesia nih. Misalnya kalau kita baca Babat Tanah Jawa, maka orang Madura mempunyai prasangka-prasangka tertentu. Bisa jadi misalnya saja dengan orang Mataram. Orang Mataram misalnya punya prasangka tertentu dengan orang Sunda. Orang Sunda mempunyai prasangka tertentu dengan orang Jawa. Nah itu sebenarnya adalah akibat-akibat dari trauma yang terwariskan. Jadi ada historical trauma, juga ada intergenerational trauma. Coba misalnya saja akibat misalnya pertentangan konflik yang ada di daerah misalnya Kalimantan Barat ya antara orang Melayu misalnya saja di orang-orang Melayu dengan orang-orang Dayak misalnya saja, bisa jadi juga orang Dayak kemudian juga dengan orang-orang Madura di daerah Sampit misalnya. Itu kalau saya ngamatin ke sana walaupun itu terjadi beberapa puluh tahun yang lalu, di beberapa anak-anaknya ada tema-tema trauma yang tanpa disadari terturunkan. Nah, jadi di masyarakat Indonesia ini kita tanpa disadari ada sejumlah trauma-trauma. Jadi kalau kita mau belajar tentang tema trauma, Indonesia adalah etalase terbaik gitu ya, etalase terbaik dalam mempelajari ragam jenis trauma begitu. Nah, cuman bedanya kita malu-malu kucing lah untuk menyadari bahwa kita itu sebenarnya bangsa dengan trauma yang mendalam. Kita lihat aja misalnya Pak SBY dan Ibu Megawati sampai sekarang belum akur-akur ya, itu kan juga menjadi menarik gitu ya. Nah, jadi ada banyak tema-tema, belum lagi perpolitikan. Coba kita lihat misalnya nih sisa-sisa perpolitikan 2014, 2019, 2017 di Jakarta. Sampai detik ini itu kan perilaku orang ya, saya sendiri nggak termasuk orang yang nggak setuju dengan istilah baik istilah kadrun ataupun istilah kampret gitu ya. Karena dua istilah itu juga sama-sama merendahkan manusia gitu. Jadi kalau kita misalnya terlibat di dalam tema-tema kayak gitu, kita sebenarnya termasuk orang-orang yang terpapar oleh tema-tema trauma juga. Nah, jadi kalau kita mau waras gitu ya, maka mau tidak mau kita perlu menyadari trauma itu apa. Nah, itu alasan yang kedua. Nah, alasan yang ketiga, tentunya kalau kita udah mengerti kayak gitu, kita bisa melakukan tindakan preventif ketika seseorang mengalami terpapar suatu peristiwa-peristiwa yang bisa memicu pengalaman traumatik. Nah, kita mau bisa melakukan pencegahan kayak gimana? Kalau menyadari pun enggak gitu. Nah, jadi kira-kira demikian. Nah, dengan cara seperti itu saya rasa kalau tahu saya bersama YKMS dengan Ibu Sofi Balkis ya. Ini Sofi Balkis ini kan tetap kalahnya kan sama Nabi Sulaiman ya gitu ya. Nah, jadi ya berarti ya penting gitu ya, penting bagi kita gitu saya rasa adalah untuk melakukan ikut serta lah gitu ya. Apalagi kalau kita memang berlatar belakang psikologi, berlatar belakang konseling gitu ya. Berlatar belakang profesional helper, atau kita adalah para pemuka masyarakat, atau kita misalnya para pemuka agama, menjadi wajib gitu ya mempunyai pemahaman tentang tema apa itu trauma dan bagaimana pencegahan dan bagaimana penanganannya. Saya ngelihatnya begitu karena di masyarakat saya itu adalah orang Jawa Barat, orang Garut. Dan di masyarakat kita ini di masyarakat Jawa Barat khususnya Priangan itu kan adalah daerah yang dulunya adalah punya trauma sejarah, yaitu adalah sebagian masyarakat dulu yang namanya Jawa Barat ini ketika Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat, itu daerah Jawa Baratnya sendiri adalah menjadi daerah Darul Islam.
Nah, di situ juga ada perpolitikan yang memberikan efek trauma gitu kepada masyarakat cukup panjang. Dan saya ya berangkat dari bagaimana membantu keluarga-keluarga sendiri, paman, bibi gitu ya, orang-orang yang lebih tua daripada saya, itu ternyata banyak trauma-trauma sejarah seperti itu. Dan ketika saya mampir juga ke daerah-daerah lain, ke daerah Aceh, ya, ke daerah mana, di mana ada konflik-konflik seperti itu, termasuk juga orang Minangkabau gitu ya, yang seringkali gara-gara PRRI orang-orang Minangkabau dulunya kan orang Minangkabau bisa kita tebak nama-namanya, tapi gara-gara PRRI mereka akhirnya membuat nama mereka supaya tidak bisa ditebak lagi sebagai orang Minang. Maka kadang-kadang ada nama-nama Barat gitu ya, padahal orang-orang itu adalah orang-orang Sumatera Barat gitu ya. Jadi trauma ini di Indonesia ini kemana-mana gitu larinya. Nah, dan di Indonesia ini adalah perjalanan di Nusantara ini adalah sejarah politik gitu ya, dan mengakibatkan sejumlah orang mengalami tema-tema traumatik, termasuk pilkada gitu ya. Nah, klien-klien yang saya terbanyak itu, jadi sebentar lagi nih saya punya klien banyak, saya adalah orang-orang yang nggak menang gitu dari terpilih gitu. Nah, itu juga ada trauma-traumanya juga. Ada mereka kalau ngelihat ngelihat logo KPU langsung pingsan gitu ya, karena nggak terpilih gitu ya. Jadi banyak. Jadi jangan dipikir tema trauma itu nggak ada di dalam sekitar kita. Nah, berangkat dari hal seperti itu, saya rasa ajakan dari YKMS ini untuk menyelenggarakan kegiatan ini saya iakan gitu ya. Karena memang kita perlu kampanye tentang tema-tema ini. Demikian. Baik, wah luar biasa sekali. Jadi memang ini yang seringkali tidak disadari ya, bahwa terkadang kita ya udahlah psikolog gitu, atau bahkan di psikolog tersendiri juga kalau tadi yang dipaparkan oleh Kang Asep, ternyata tidak pernah ya orang itu mengeluhkan, datang saya ini ada trauma ini gitu ya, baru beberapa waktu kemudian baru, oh ternyata dia berkaitan dengan tema. Jadi kalau disimpulkan sekilas nih terkait dengan mengapa trauma itu penting, setidaknya ada 3 hal ya. Jadi bahwa sekarang pekerjaan yang atau perusahaan-perusahaan multinasional itu sudah banyak yang memperhatikan terkait dengan bagaimana proses rekrutmennya, pengembangan karyawan dan lain sebagainya, itu memperhatikan unsur trauma ya, atau hal-hal trauma yang mungkin pernah dialami atau pernah terjadi dengan orang yang di dalamnya gitu ya. Nah, yang kedua, bahwa di Indonesia ini kalau tadi ya saya suka sekali dengan etalase ya, jadi banyak sekali trauma-trauma yang terjadi, baik itu sejarah, politik dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang ketiga tuh setidaknya dengan kita mempelajari trauma, kita tuh jadi tahu bagaimana upaya preventif, upaya pencegahan agar mungkin orang-orang di sekitar kita gitu ya tidak mengalami trauma gitu. Baik, berikutnya nih Kang. Tadi kita sudah berbicara tentang trauma itu apa, kemudian kenapa penting, sudah dipaparkan dengan panjang lebar banyak sekali ya, luar biasa sekali. Nah berikutnya kalau kita ngomong trauma nih, tadi sebenarnya sedikit sudah digambarkan, tapi beda nggak sih Kang kalau misalnya trauma menurut orang pada umumnya nih, kita-kita gitu ya, atau kalau sekarang lah anak-anak dikit, aduh saya trauma nih dengan ini gitu ya. Sebenarnya kalau antara orang awam dengan profesional tuh sama nggak sih, atau beda nggak sih gitu memandang trauma itu Kang? Ya beda ya. Saya rasa orang awam mengartikan trauma itu pokoknya apapun yang nggak enak lah gitu ya. Nah, kalau di dalam psikologi ya trauma tuh nggak dibicara-bicarakan gitu. Salah satu ciri dari trauma itu ada avoidance, ya menghindari membicarakan hal-hal tertentu. Waduh, gue trauma nih sama dosen. Siapa nama dosennya? Itu Bu Balkis. Bu Balkis emang orangnya kayak gimana? Iya loh, masa gini-gini. Itu mah bukan trauma gitu. Dia masih bisa ngebahas, tidak menghindari tema itu. Orang yang trauma boro-boro ngebahas, nyebutin namanya aja udah ogah gitu, langsung mual gitu ya. Nah, jadi beda. Jadi di kalangan awam, trauma dianggap adalah pokoknya mengalami hal buruk lah. Nah, jadi tidak semua hal buruk menimbulkan pengalaman traumatik, belum tentu. Saya mengalami hal buruk, tetapi saya mempunyai pengetahuan, keterampilan, keahlian. Saya mempunyai juga coping ya, cara-cara tertentu untuk menangani tekanan-tekanan yang saya dapatkan. Nah, sehingga dengan demikian
pikiran saya, perasaan saya, relasi sosial saya fine-fine aja. Nah, berarti di situ saya mengalami pengalaman buruk, tetapi pengalaman buruk itu tidak mempunyai dampak traumatik pada saya. Tetapi sangat mungkin saya mempunyai pengalaman buruk. Nah, pengetahuan saya, keterampilan saya, keahlian saya itu nggak mampu lagi mengatasi gitu ya, mengatasinya, sehingga terganggulah cara berpikir saya, terganggu cara saya mengelola emosi saya, terganggu juga misalnya saja tindakan-tindakan keseharian saya, terganggu juga cara berelasi sosial saya, dan ketergangguan itu terjadinya selama 1 bulan lebih gitu ya. Dan kadang-kadang juga saya ada ciri-cirinya juga mengalami intrusi atau flashback. Apa sih intrusi itu? Intrusi itu misalnya gini, melihat sesuatu kemudian masuk lagi kepada pengalaman dulu. Mendengar sesuatu masuk lagi ke pengalaman dulu. Merasakan suasana tertentu masuk lagi ke pengalaman dulu. Nah, itu berarti namanya intrusi. Nah, intrusi itu berarti saya seakan-akan terperosok kembali kepada pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalu akibat saya melihat sesuatu atau akibat saya mendengar sesuatu, akibat saya mencium bau tertentu, akibat saya mengecap, lidah saya mengecap rasa tertentu, atau seluruh sensasi tubuh saya, entah saya merasakan terpaan angin, entah tubuh saya merasakan panas atau merasakan tekanan-tekanan di bagian tubuh tertentu. Nah, jadi kalau misalnya ciri-ciri itu muncul gitu ya, dan terjadinya selama 1 bulan lebih gitu, maka seseorang itu dinamakan mengalami gangguan stres pasca trauma atau post traumatic stress disorder. Jadi kira-kira begitu. Nah, jadi kalau kita bicara teman-teman psikiatri, teman-teman psikolog tentunya saja menggunakan pendekatan diagnostik statistik manual of disorder itu ya pastinya juga mengacu kepada ciri-ciri yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi yang pertama, dia harus mengalami terpapar oleh kejadian-kejadian yang mempunyai ciri adalah membahayakan diri, membahayakan kehormatan, membahayakan nyawa, ya, atau ada teror dan horor. Nah, itu yang pertamanya mengalami peristiwa itu. Atau yang kedua, ya tadi ada fenomena intrusi tadi. Yang ketiga, intrusi sekaligus flashback tadi ya. Yang ketiga, dia membuat respon avoidance. Avoidance itu artinya melakukan penghindaran atau menghindari orang, menghindari tempat, menghindari kejadian yang mirip-mirip atau mempunyai kesamaan dengan kejadian yang menekan. Yang berikutnya tadi terganggu dalam pikiran, terganggu dalam emosi, terganggu dalam relasi sosial. Yang keempat, ketergangguannya itu udah mengganggu juga adalah aktivitas kegiatan sehari-hari. Dan ketergangguannya berapa lama? Minimal 1 bulan. Nah, jadi kalau baru 1 hari, 2 hari, 3 hari belum lah. Nah, orang-orang yang seperti ini mengalami namanya gangguan stres pasca trauma atau post traumatic stress disorder. Jadi beda antara awam dengan ini ya, dengan profesional tentunya saja dalam mengartikan trauma. Oke, baik ya. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa nih Kang, wah nih saya trauma nih ketemu sama Bapak ini gitu. Berarti masih belum trauma ya Kak? Ya Kang ya Belum, dia berarti. masih nyebutin. Apalagi kalau kita nanya, emang trauma lu kenapa ketemu Bapak itu? Wah, dia bercerita panjang lebar ya, belum trauma. Kalau orang yang trauma itu ngomonginnya aja nggak berani. Boro-boro ada kekuatan, dia mau ngomong aja keluh lidahnya. Oke, baik. Dulu Wah, ya ada ini. pengalaman dulu, ini intermezzo aja. Dulu ada pengalaman. Aku nih trauma. Aku trauma diperkosa. Wah, akhirnya dia cerita tuh peristiwa diperkosanya selama 1 jam dengan berapi-api ya. Kita nggak ngelihat tanda-tanda trauma di situ gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, jadi ya trauma otomatis berbeda lah gitu ya. Trauma beda dengan yang sebuah kejadian buruk gitu. Artinya juga enggak setiap kejadian buruk itu memberikan efek traumatik kepada setiap orang. Selama orang itu mempunyai kemampuan coping yang baik, dia bisa mengatasi kejadian-kejadian buruk itu sehingga tidak memberikan impact kepada diri dia.
Oke, Kang, mungkin saya akan menanyakan satu pertanyaan nih Kang, terkait dengan yang tadi kayaknya menarik nih, antara awam dengan yang profesional. Misalnya nih Kang ya, dia bisa menceritakan misalnya satu kejadian, saya tuh, apa namanya, pernah dia misal korban, pelecehan gitu ya, tapi kemudian dia bisa menceritakan kejadian dulu, tapi sekarang dia ketika misalnya, melihat sosok yang sama dengan orang yang dulu melakukan itu dia merasakan, deg-degan, kemudian panik, jadi badannya gemeteran, itu gimana, Kak? Kalau Ya yang itu kan seperti tapi dia udah bisa menceritakan iya dulu. iya kan nanti ya artinya kan paling tidak kan di situ ada beberapa ciri-ciri lain yang mendukung bahwa dia terganggu kan gitu. Dalam tema seperti itu bisa jadi skor PTSD dia tinggi gitu. Artinya dia kan Oke. ngelihat orang yang mirip aja, misalnya dulu pelaku pelecehan seksualnya berkumis, sekarang dia ngelihat orang berkumis pun langsung degan, tubuhnya langsung gemetar, langsung lemas. Aduh, ada itu saya pernah ngajar ya, pernah ngajar di suatu kelas nih di Fakultas Psikologi di UIN Saripedetula Jakarta. Jadi itu hari pertama saya ngajar lah ya, setelah beberapa semester gitu. Nah, pada waktu saya masuk ke dalam kelas, kemudian saya biasalah bikin kegiatan-kegiatan yang sifatnya melibatkan mahasiswa gitu ya. Nah, saya di hadapan kelas itu eh, saya ngelihat ada seorang mahasiswi langsung nunduk, langsung keluar air mata. Udah saya tahu lah ini. Ini anak kayaknya mengalami retraumatisasi gara-gara ngelihat saya kan gitu. Nah, saya nggak tahu nih apakah kalian yang lihat saya atau mencium bau saya atau tahu nama saya kan bisa macam-macam. Nah, kemudian Baik. karena mata kuliah saya waktu itu adalah temanya juga membantu beberapa dosen tentang psikologi umum, kebetulan membicarakan tema psikoterapi. Saya bilang, nah, ada tema tertentu ya berkaitan dengan ada salah satu yang perlu psikoterapi itu adalah kalau orang mengalami pengalaman trauma. Nah, akhirnya anak itu bersedia lah. Nah, saya menggunakan teknik namanya naratif exposure terapi di hadapan kelas ya. Dan ketahuan gitu bahwa ternyata ada seseorang yang dulunya ya orang Sunda gitu ya, pernah melecehkan dia gitu ya. Dia sendiri bukan orang Sunda. Jadi pada waktu dia mesantren di pondok pesantren di daerah Jawa Barat. Nah, saya kan masih logat saya sampai sekarang kan nggak pernah saya ubah gitu ya. Artinya kental banget Sundanya. Nah, jadi orang itu bayangkan, jadi bagi dia ada kalau misalnya bagi kita belajar psikologi umum itu kan ada yang namanya stimulus generalization ya. Jadi ada stimulus-stimulus yang mempunyai kesamaan itu seakan-akan sama gitu. Sehingga menjadi mendengarkan suara saya seakan-akan langsung memicu pengalaman traumatik dia berkaitan dengan orang-orang yang berbahasa dengan logat Sunda gitu. Nah, artinya terpicu, kan repot orang itu. Anak itu kan berarti akan tersiksa terus kalau ada guru-guru, dosen-dosen yang laki-laki khususnya yang ngomong pakai bahasa Sunda kan gitu. Nah, jadi pada waktu itu setelah kita tahu dia trauma, kita bantu menyelesaikan sehingga yang namanya stimulus generalisasinya bisa diubah, kemudian juga kita ajak diskusi ya sehingga si mahasiswi ini adalah tahu cara-cara menghadapi dunia dengan cara yang baru gitu. Termasuk juga cara tahu juga cara melindungi diri dia dari mendapatkan katakan saja pelecehan-pelecehan yang sama. Karena nggak cukup gitu mengobati ya. Kepada orang-orang yang pernah dilecehkan itu juga perlu dikasih tahu juga sebuah skema baru cara menghadapi orang-orang yang peluang akan melecehkan dia. Demikian. Luar biasa sekali. Jadi tadi berkaitan dengan ternyata ya ada bedanya antara bagaimana seorang awam memandang trauma dan profesional gitu ya. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan apa saja sih sebenarnya ciri dan indikator dari seorang mengalami trauma. Tadi ada batasan waktu berarti 1 bulan ya Kang ya. Kalau misalnya kurang dari 1 bulan ini Kak, Ya itu berarti masih belum bisa dikategorikan berarti ya Kang ya. harus hati-hati lah. Kita masih menganggap dia sebagai stres akut aja ya. Oke, baik. Jadi karena itu istilah trauma healing di tempat-tempat bencana istilah yang sangat salah kaprah. Jadi kadang-kadang kan sering kali tuh kita ngelihat misalnya ada peristiwa bencana nih kayak sekarang nih
di Pelumpang itu terjadi kebakaran dari minyak ya, di daerah Pelumpang di Jakarta Utara itu. Nah, kemudian ada beberapa istilah di situ, wah, dan beberapa lembaga mengadakan kegiatan trauma healing. Nah, itu keliru. Orang-orang yang ada di sana belum mengalami trauma. Orang-orang yang di sana baru mengalami namanya baru mengalami adalah critical incident stress. Jadi stres akibat peristiwa krisis. Nah, kalau umumnya biasanya dalam 1 minggu ya memang ada beberapa ciri-ciri yang mirip trauma, tetapi ciri-ciri itu makin lama dengan seiring kemampuan orang itu menanganinya, mengatasi permasalahan yang ada, dukungan-dukungan dan bantuan yang diberikan oleh orang, para penyintas itu adalah mampu mengatasi masalah-masalah yang ada. Nah, hanya dari pengalaman saja ya, karena seringkali terjun ke daerah bencana, itu nggak sampai 5% lah. Ya, nggak sampai 5% dari total populasi orang yang betul-betul mengalami trauma akibat bencana. Sebagian dalam masa tanggap darurat ya, dalam masa 2 minggu itu umumnya mereka udah bisa relatif kembali normal kepada keadaan sebelum kegiatan bencana itu terjadi. Nah, tetapi yang paling banyak terjadi justru nantinya kita ngelihat adalah justru orang-orang yang menjadi pembantu penolong itu yang mengalami trauma. Jadi bukan yang ditolongnya. Karena yang ditolongnya kan banyak pihak gitu ya. Yang nolongnya ini yang nggak mendapatkan pembekalan gitu, mengalami yang namanya secondary trauma. Nah, umumnya sih begitu dari pengalamannya. Oke, baik. Wah, ya ternyata ya Kang, betul sekali, banyak sekali mungkin ya istilah-istilah yang trauma healing ya. Banyak anak-anak muda juga karena mungkin dapat tugas yang banyak jadi trauma healing ya, berarti padahal belum trauma gitu ya. Oke. Nah, tadi nih menarik dijelaskan ternyata ada trauma sekunder. Kalau ada sekunder kan berarti ada yang primer ya Kang ya. Apa sih Kang trauma primer, trauma sekunder itu seperti apa? Nah, jadi trauma primer dan trauma sekunder. Trauma primer berarti kalau kita mengalami langsung. Misalnya anggap aja saya mengalami diculik. Saya pernah waktu kanak-kanak mengalami diculik. Itu kan pada waktu umur 5 tahun saya diculik. Hafal betul tuh. Nah, itu berarti peristiwa itu saya alami langsung. Tetapi sangat mungkin juga saya tidak mengalami penculikan. Tapi saya mendengarkan teman saya pernah diculik dan dia berkisah kepada saya berulang-ulang. Sampai saking hebatnya dia berkisah, sekaligus juga saking tertakjubnya saya akan kisah orang itu, sehingga seakan-akan saya mengalami kisah itu pada diri saya, sehingga terpengaruhlah cara berpikir saya, terpengaruhlah cara emosi saya, terpengaruhlah juga cara saya memandang dunia, sehingga saya menjadi terganggu gara-gara itu. Maka saya walaupun saya tidak mengalami langsung, tetapi saya mengalami efek trauma. Nah, itu berarti saya mengalami secondary trauma. Nah, jadi secondary trauma ini peluangnya akan kena ke siapa? Kepada siapapun yang tidak bisa membedakan antara empati dan simpati. Nah, jadi kalau orang-orang yang terjebak ke dalam simpati terhadap pasien, simpati terhadap klien, maka peluang dia mengalami secondary trauma adalah besar. Nah, jadi justru yang paling rawan itu terkena secondary trauma itu ya profesi kita nih, psikolog, konselor, orang-orang yang seringkali jadi teman curhat, teman-teman yang kerjanya di puspaga gitu kan, pusat keluarga. Nah, itu atau misalnya saja yang orang-orang yang membantu tadi P2T, P2A, yang didengerin tuh setiap hari adalah perempuan yang digebukin sama suaminya, anak disiksa sama bapaknya. Nah, yang dengerinnya misalnya sama juga. Misalnya kalau di dalam kepolisian ada teman-teman polwan, mereka juga baru lulus dari jadi polwan, tiba-tiba ditempatkan di tempat yang namanya pengaduan P2T, P2A tadi ya. Waduh, itu kan bayangin yang didengerin dia baru lulus jadi polwan, usianya juga masih kurang dari 21 gitu ya. Dan udah mendengarkan tema-tema kekerasan-kekerasan yang diceritakan oleh orang-orang yang konsultasi. Bisa bayangin, akhirnya mereka tidak sedikit yang terpapar. Mereka nggak nyaman, mereka ngelihat laki-laki juga ogah, diajak kencan nggak mau.
terpikir laki-laki semuanya sama, laki-laki semuanya biadab, nggak baik lah. Akhirnya juga nggak ada nafsu gitu untuk menikah. Nah, jadi berarti kalau kita sekarang ini adalah nggak ngerti tentang tema-tema trauma, peluangnya kita adalah akan membahayakan diri gitu. Nah, itu saya mencermati itu. Banyak teman-teman yang bekerja di dalam P2T, P2A di Puspaga karena nggak ngerti tema-tema traumatik, ternyata juga nggak ada SOP, nggak ada standar operating procedure, bagaimana memastikan bahwa tim atau konselor yang akan menanganinya itu adalah tidak terpapar oleh tema trauma. Kemudian juga kalau udah selesai harusnya dipastikan juga bahwa mereka tidak terpapar. Emang kayak gimana sih orang yang terpapar atau orang mengalami secondary trauma? Bisa nggak sih kasih contoh yang sangat sederhana, Kang Asep? Ini saya bikin pertanyaan sendiri ya. Kira-kira gini aja, ada orang, Anda nih Mbak Puji. Mbak Puji udah menikah belum Mbak Puji? Sudah Kang. Nah, sudah menikah, udah punya putra? Baru 1. Baru 1. Nah ceritanya nih ada tetangga Mbak Puji nih datang ke Mbak Puji, perempuan. Dia curhat tentang suaminya. Anggap aja suaminya bajingan aja gitulah ya. Nah, gara-gara dia curhat, Mbak Puji pada waktu dengerin curhat itu udah mulai mikir-mikir, wah jangan-jangan suami gue juga kayak dia nih, nggak ada beda nih. Nah, jadi ketika itu aja terjadi, Mbak Puji udah mulai berubah cara berpikir, cara berespon terhadap suami, Mbak Puji berarti sudah terkena tuh, terpapar, atau Mbak Puji sudah mengalami secondary trauma. Nah, jadi tantangannya justru kalau bagi saya, justru di profesi-profesi yang ngebantu orang ini. Jadi dengerin curhat orang itu yang benar itu adalah kalau kita dengerin orang curhat itu adalah kita tidak terpapar pasti, tetapi terpengaruh jangan. Nah, untuk supaya kita tahu antara bedanya empati dan simpati dan antipati itu menjadi sangat penting. Nah, jadi saya ngelihat banyak teman-teman psikolog yang justru adalah semakin banyak nangani klien, semakin puyeng wajah dia, semakin pucat wajah dia, semakin kemudian juga dia seakan-akan tidak berdaya. Aku jadi psikolog kayaknya nggak bisa berdaya. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku nggak bisa nolong banyak orang. Ya iyalah. Nah, sama juga kalau Anda habis nangani klien, Anda tiba-tiba pengen ngerogoh dompet dalam-dalam, kemudian Anda ingin ngebantu klien, Anda juga sama. Di situ juga Anda sebenarnya terpapar juga gitu. Nah, jadi karena itu penting bahwa empati itu tidak sama dengan nggak pakai otak gitu ya. Empati justru membuat konselor itu wajib benar-benar juga berpikir kritis. Dengan berpikir kritis itu kita justru bisa membantu menggunakan resources yang dimiliki oleh klien. Demikian. Baik, wah, ternyata betul sekali. Ternyata saya pernah terpapar dan terpengaruh kayaknya, Kang. Waktu awal-awal jadi psikolog tuh saya setiap kali pulang dari puskesmas itu pusing, mual-mual. Iya. Kayaknya. Nah, itu berarti kan sama. Dengan kata lain kan tidak ada SOP itu di puskesmas Anda. Harusnya itu katakanlah pimpinan Anda atau pimpinan Anda itu terserah siapapun termasuk kepala puskesmas gitu ya. Harusnya ada sebuah upaya tuh habis nangani klien tuh melakukan namanya sesi debriefing. Anda diminta bercerita sehingga ketahuan keterpaparannya sampai mana, pengaruhnya sampai mana, sehingga juga bisa ditentukan besok apa yang perlu dilakukan. Kira-kira demikian. Perlu ada SOP. Ya, kalau nggak ada SOP kasihan itu psikolognya jadi korban juga. Betul sekali, baik, wah, luar biasa sekali nih, ilmunya mantap sekali nih Kang. Lanjut ya Kang ya, masih aman ini. Tambah penasaran. Oke, Kang, sebenarnya kalau dalam trauma itu bisa nggak sih kemungkinan orang itu mengalami trauma yang kompleks atau single trauma atau trauma yang banyak atau cuma 1-2 gitu? Ya Bisa nggak sayangnya sih, kalau kita bicara di masyarakat kita ya, kebanyakan orang mengalami yang namanya kompleks trauma. Jadi traumanya lebih dari satu. Anggap aja misalnya saja pada waktu kanak-kanak, saya ada sebuah penelitian yang namanya ACE ya, Adverse Childhood Experiences. Jadi penelitian di Amerika saya rasa 10 tahun terakhir itu cukup ramai ya, tentang pengalaman-pengalaman apa yang dialami orang pada masa kanak-kanak, jadi sebelum 18 tahun ya.
Ya itu pengalamannya dikaitkan dengan tema-tema pengabaian dari orang tua atau orang dewasa. Kemudian seberapa orang itu juga mendapatkan hak-hak yang cukup untuk hidup. Ya kesehatan, makan, minum, pakaian, pendidikan. Kemudian juga seberapa mereka mendapatkan juga perilaku-perilaku perundungan ya dari orang-orang dewasa di sekitarnya, baik perundungan fisik, perundungan sosial, perundungan ekonomi atau perundungan mental. Termasuk juga adalah seberapa dia berada di sebuah lingkungan keluarga yang sebenarnya disfungsi lah. Artinya adalah punya ayah tetapi nggak mampu melindungi, punya ibu tapi nggak mampu mengasuh. Kemudian juga misalnya ayah dan ibu ternyata adalah mempunyai kebiasaan narkoba. Atau misalnya saja ternyata anggota-anggota keluarga adalah menjadi orang-orang yang menjadi narapidana gitu atau terlibat dalam kasus-kasus hukum. Nah ini kan berarti adalah tekanan-tekanan yang sangat sulit bagi seorang anak pada waktu kanak-kanak. Nah peluangnya orang mengalami kompleks trauma dengan tema-tema seperti itu adalah besar. Jadi kalau kompleks trauma jadi traumanya banyak gitulah. Misalnya ada orang yang dia hidup dengan seorang ibu, ibunya punya dendam sama suaminya dan setiap melihat anaknya ibu itu kesel melulu sehingga anak itu walaupun berperilaku apapun tetap salah, anak itu dipukulin terus. Nah, anak itu pernah dikunci di dalam kamar mandi, anak itu pernah kerangkeng, anak itu sering dipukulin, kalau ada tamu juga dipermalukan. Nah, otomatis di anak ini ya dia mengalaminya bukan cuma satu traumanya. Berarti akan banyak, akan kompleks traumanya. Nah, berarti semakin kompleks kayak gitu, ya otomatis orangnya perlu dibantu untuk menyelesaikan satu demi satu trauma-trauma yang dia alaminya. Demikian. Baik, baik. Wah, luar biasa sekali. Nah, ini karena waktu juga terus berjalan ya. Mungkin Kang, selanjutnya itu tentang apa sih historical trauma dan intergenerational trauma yang tadi mungkin bisa dikaitkan dengan contoh-contoh tadi Kang. Bagaimana itu Kang? Ya, historical trauma itu trauma yang disebabkan dari sejarah. Ya, jadi misalnya di masyarakat kita Indonesia ini kan berdiri sebagai bangsa tahun 1945. Tapi sebelum itu kan setiap daerah itu punya sejarah tersendiri. Nah, sehingga ada orang-orang yang dikalahkan, ada suku-suku tertentu yang dimusnahkan misalnya saja. Ada suku-suku tertentu yang kalah perang. Nah, itu kalau orang-orang seperti itu mengalami historical trauma. Contoh saja misalnya gini, contoh misalnya kadangkala di dalam sejarah Indonesia itu yang kita pelajari waktu kita sekolah, seringkali terjadi anakronisme. Anakronisme itu adalah sebuah upaya menjelaskan masa lalu dari masa kini. Gitu. Misalnya ada sebuah sejarah yang dulu waktu saya sekolah aja saya suka menentang gitu. Bahwa misalnya Arung Palaka. Arung Palaka itu adalah Raja Bugis. Nah Bugis itu tetanggaan dengan Makassar ya, dengan Goa. Rajanya Sultan Hasanuddin. Kan dianggap Arung Palaka itu sebagai pengkhianat. Padahal itu kan nggak tepat gitu. Pengkhianat kepada siapa? Lawang dia membela negaranya sendiri, membela kerajaannya sendiri gitu. Bahwa pada waktu dia bekerja sama dengan VOC ya karena bagi dia kan itu lebih aliansi aja. Nah, cara berbicara seperti itu aja juga membuat luka batin bagi orang-orang Bugis ketika tokoh dari Bugis yang namanya Arung Palaka itu dipandang oleh bangsa kita saat ini sebagai pengkhianat. Nah, di kita cukup banyak tuh tema-tema begitu gitu ya. Nah, jadi sama juga misalnya saja dulu ada upaya-upaya orang Sunda dengan orang Jawa itu sampai ada gini, kalau kita datang ke daerah Jawa, Yogyakarta katanya nggak akan ada jalan Pajajaran. Itu sampai ada tuh bikin jalan Pajajaran itu di Yogyakarta saat ini. Ada jalan Siliwangi gitu ya kan. Padahal menurut saya, kalau kita lihat nggak ada kaitannya dengan orang Yogyakarta, nggak ada kaitannya dengan Mataram sebenarnya orang Sunda zaman dulu itu. Orang Sunda zaman dulu itu adanya ributnya dengan orang Majapahit gitu ya. Orang Majapahit ya itu pun bukan dengan rajanya. Itu bagi kita yang membaca sejarah tidak terjadi perang bubat itu. Yang ada adalah orang yang nganterin anaknya untuk menjadi istri Hayam Wuruk karena Gajah Mada adalah mempunyai tekad ingin mempersatukan Nusantara dan yang belum takluk adalah kerajaan Sunda,
maka itu satu-satunya kesempatan, walaupun itu membuat Hayam Wuruk murka gitu ya, karena dia kehilangan seorang perempuan yang nantinya adalah ingin dijadikan istri, dan itu kan perempuan tercantik yang ada di Nusantara, hasil telik sandi katanya tuh ya. Nah itu kan justru membuat tema trauma. Jadi kalau saya baca sejarah-sejarah di dalam Majapahit itu banyak tema-tema historical trauma di situ. Banyak trema-trema terluka di situ, termasuk rajanya sendiri juga. Hayam Wuruk setelah itu adalah mengalami trauma yang mendalam gitu ya. Kalau dalam bahasa Sundanya karena kaedanan gitu ya, sampai tergila-gila gitu, karena orang yang dia harapkan menjadi istrinya bunuh diri menggunakan tusuk gelung gitu. Ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu kan ada historical trauma. Nah, ada historical trauma tuh. Di orang Majapahitnya ada historical trauma, di orang Pasundannya juga ada historical trauma. Nah, sehingga ada sentimen anti Jawa. Cilakanya di kemudian hari pada waktu Mataram, ya pada waktu Mataram Islam itu kan bersumber di saat ya, waktu itu kan Kartosuro ya kan. Itu kan kemudian Sultan Agung kan mampu ada 2 kali penyerangan ke dalam Batavia kan melewati tanah-tanah Pasundan. Nah, itu juga kan menimbulkan sampai ada jalan di Pati Ukur. Nah, di Pati Ukur itu siapa? Adalah orang yang menentang Mataram. Karena barangkali Raja Mataram pada waktu itu juga tidak bijak gitu pada waktu tema-tema itu. Nah, jadi kalau kita lihat di situ, bangsa ini adalah bangsa yang, mohon maaf, kita tuh seringkali dalam Bhinneka Tunggal Ika itu belum jelas. Ya, belum jelas gimana cara menyikapi orang Sunda, bagaimana menyikapi orang Jawa, bagaimana menyikapi orang Madura, bagaimana saya menghargai orang Madura seperti orang Madura ingin dihargai. Mohon maaf, interkultural kita belum sampai sejauh itu. Di kita sampai detik ini masih ada tema-tema stigma tertentu terhadap suku-suku tertentu yang datangnya dari historical trauma. Nah, kalau intergenerational trauma adalah trauma yang diturunkan dari satu generasi ke generasi. Misalnya begini nih, katakanlah buyut saya dengan buyutnya Mbak Puji adik kakak. Buyut itu kan berarti kalau ke atas kan bapak atau ibu, atasnya lagi kakek nenek, atasnya lagi kan berarti buyut tuh. Ya buyut itu berarti kan 3 generasi ke atas ya kan. Nah anggap aja buyut saya dan buyutnya Mbak Puji adik kakak. Ternyata buyut saya katakan saja mengalami pengalaman tidak dilecehkan lah oleh buyutnya Mbak Puji. Nah itu kalau mereka tidak damai, itu buyut saya itu kan bisa ngomong tuh kepada kakek saya dan nenek saya kan gitu. Si Anu tuh gini. Yang anaknya kayak yang nggak ngalamin kan udah kadung dendam, udah kadung kesel walaupun nggak ngalamin. Kemudian setelah itu diceritakan lagi ke cucunya, ceritakan lagi ke buyutnya, kan kira-kira begitu. Nah, tidak sedikit juga di antara kita mempunyai tiba-tiba rasa marah, rasa kecewa, rasa dendam, rasa sebel dengan seseorang, padahal kita nggak ngalamin sesuatu dari orang-orang itu. Nah, di Indonesia juga banyak yang begitu, gitu. Nah, jadi itu namanya intergenerational trauma. Nah, jadi artinya karena Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika itu ya sekaligus juga etalase terbaik ya untuk mempelajari ragam jenis trauma. Pokoknya kalau Anda mau lihat yang lengkap ya tentang tema-tema trauma, adanya nggak usah jauh-jauh. Nggak usah ke Amerika Serikat ya, karena nggak kaya mereka. Justru adalah yang kaya di Indonesia Raya ini. Demikian. Oke, baik, luar biasa. Oke, Kang. Ya, lanjut ya, Kang ya. Nah, sekarang tadi sudah banyak dibahas tentang ciri dan lain sebagainya. Cara mencegahnya gimana, Kang? Biar tidak terjadi trauma nih dengan kekompleksan ya, yang jelas kan kita intinya kan gini ya. Intinya kan sebenarnya sih sederhana aja. Kadang-kala kan kita nggak pernah bisa nebak pada waktu seseorang mengalami sebuah peristiwa itu dia akan berespon seperti apa. Apakah sebuah peristiwa yang dialami itu sendiri adalah dalam kendali dia atau di luar kendali dia. Saya kasih contoh begini, misalnya saja saya naik mobil, jadi istri saya ikut nih mobil adik ipar saya. Jadi adik ipar saya tuh suami istri berdiri di depan ya, ini mobilnya Innova ya. Saya dan istri saya di baris kedua.
Nah, dan dua anaknya ya yang pada waktu itu satu adalah anak SD kelas 6, yang satu lagi anak SD kelas 2 itu ada duduk di belakang. Lewatlah kita kilometer 57 nih. Jadi ini ya Cipularang ya kilometer 57 kilometer 97. Di situ ada kecelakaan kendaraan. Ada kecelakaan kendaraan dan ada ambulan turun, dan di situ ada ambulan itu kemudian memasukkan orang-orang yang terluka, dan salah satu yang terlukanya itu adalah seorang anak bocah umur diperkirakan adalah umur 5 tahun, masih menggunakan seragam taman kanak-kanak dari taman kanak-kanak tertentu. Dan di situ ada mainan robot-robotan. Nah, misalnya gitu. Itu kan bagi kita yang udah biasa ngelihat kecelakaan mah biasa aja. Sebuah peristiwa yang nggak memberikan efek apa-apa. Nah, tetapi kan kita nggak pernah ngecek apakah anak kita sendiri ngelihat kejadian itu gimana. Apakah si anak pertama dari adik ipar saya ini dengan anak kedua gimana responnya? Nggak pernah ada. Nah, jadi ada seorang tokoh namanya Michelle ya yang memperkenalkan perlunya ada yang namanya debriefing itu. Jadi setiap ada kejadian kayak gitu harus dibahas. Jadi pulang ke rumah itu sebelum ngajak tidur anak dan segala macam, dia bahas dulu. Tadi apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa perasaan kalian. Perlu ada ungkapan kayak gitu. Sehingga kita tahu bahwa peristiwa tadi itu adalah ternyata di luar kendali anak. Peristiwa tadi itu ternyata di luar wawasan anak. Dan anak nggak tahu harus ngapain. Anak nggak tahu harus berespon seperti apa. Nah, dengan cara seperti itu berarti kita bisa melakukan pertolongan dari awal itu. Apa yang perlu kita lakukan kepada anak, bimbingan apa yang perlu dilakukan kepada anak. Nah, kalau tidak, si anak akhirnya menganggap bahwa dunia ini nggak ada orang yang bisa mengerti dia. Termasuk orang tuanya gitu. Padahal di sisi lain orang tuanya menganggap bahwa it's fine-fine aja karena anak nggak ngomong. Nah, jadi mulailah apapun peristiwa krisis yang ada di rumah, nggak usah jauh-jauh. Di rumah misalnya ada sebuah peristiwa, nggak usah jauh-jauh. Ada misalnya kebakaran kompor. Orang tua mah gampang aja, udah selesai. Tetapi bagi si anak yang ngalami di situ bisa jadi ngalami kaget dan nggak tahu harus ngapain. Nah, banyak orang tua yang tidak diajak ngobrol anak di tema-tema itu. Harusnya dibajak. Apa yang tadi kamu lihat? Oh, aku ketakutan, aku khawatir. Pada waktu kamu ketakutan lihat kompor, apa yang kamu ini? Oh, aku tuh pengen mama memelukku. Harusnya ada dialog-dialog seperti itu. Tidak ada dialog-dialog seperti itu, peluangnya anak adalah tercekam dan dia ngerasa bahwa peristiwa itu adalah peristiwa yang di luar kontrol dia. Nah, jadi tantangannya saya rasa kalau kita bicara pencegahan adalah mulailah aware, mulailah sadar setiap peristiwa yang ada terjadi dalam kehidupan di dalam lingkungan keluarga kita perlu ada sebuah obrolan, pembahasan untuk melakukan mengecek apakah orang-orang itu mempunyai kemampuan coping atau tidak. Nah, kalau tidak berarti tugas kita untuk membantunya secepat mungkin, sedini mungkin, termasuk mengajarkan adalah how to cope ya. Bagaimana urut-urutan proses untuk menangani sebuah kejadian-kejadian tertentu. Demikian. Baik, Kang. Itu tadi pencegahannya. Lalu gimana, Kang, untuk melakukan konseling dan psikoterapinya mungkin? Nanti konseling dulu, baru nanti lanjut psikoterapinya, Kang. Ya, karena waktu kita cuma 4 menit lagi, ya jadi cara yang termudah ikutan aja gitu ya. Ikutan aja online workshop yang akan diselenggarakan di tanggal 10 dan 11 gitu ya. Betul ya, 11-12 ya. 11-12 Maret 2023 ya. Jadi insya Allah ya berarti konseling yang dilakukan saya tadi udah mengatakan itu teknik tadi juga ngajak ngobrol ya kepada orang yang mengalami peristiwa krisis itu bagian dari konseling yang sifatnya melakukan pencegahan terhadap tema trauma. Nah, kalau kita bicara psikoterapi banyak teknik. Tadi saya misalnya udah mengatakan ada teknik namanya naratif exposure terapi. Jadi ngajak ngobrol ke orang supaya obrolannya lengkap sehingga juga bisa melepaskan emosinya ya, melepaskan pikiran-pikiran yang mengganggunya. Itu bagian dari salah satu teknik namanya naratif exposure terapi. Nah, ada teknik-teknik lain misalnya bisa juga ada teknik-teknik misalnya ternyata nih membuat orang tersebut adalah masuk ke dalam pengalaman di masa lalu di mana dia terluka batin di masa lalu. Ada sebuah episode. Nah, berarti barangkali diperlukan teknik
namanya adalah reparenting gitu ya. Bagaimana supaya dia damai dengan dirinya di masa lalu. Nah, misalnya teknik reparenting bisa digunakan, teknik psikoterapi empty chair bisa dipakai gitu ketika seseorang misalnya saja ada tema-tema tertentu karena dia ngerasa dihina oleh seseorang dan sampai detik ini walaupun orang yang menghinanya udah meninggal tetapi kayaknya kok nggak kelar-kelar juga. Nah, bisa jadi tema psikodrama bisa dimainkan di dalam tema-tema itu. Nah, jadi banyak teknik-teknik psikoterapi lain yang akan kita eksplor pada tanggal 11 dan 12 Maret 2023. Demikian. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Kang Asep, ada closing statement, Kang? Baik, jadi closing statement-nya karena ini adalah kegiatan ini ada bersama YKMS, jadi ada harga tertentu saya rasa dari YKMS gitu ya untuk yang akan ikut serta di tanggal 11 dan 12 Maret 2023. Jadi selamat bergabung di kelas tanggal 11 dan 12 Maret 2023. Sudah ada beberapa peserta yang insya Allah hadir gitu ya, beberapa psikolog yang ingin melengkapi pengetahuan, wawasan, dan kompetensinya dalam psikologi, konseling, dan psikoterapi trauma. Ya, terima kasih Kang Asep kesekian kali ya beliau mau sharing ya buat teman-teman professional helper begitu. Nah ini teman-teman kabar baiknya trauma ini sudah batch 2, artinya yang batch pertama itu sudah diikuti oleh banyak professional helper, dalam hal ini adalah konselor dan psikolog. Kedua, ada diskon, ada diskon gitu ya. Ini lagi saya cek ini SKP HIMSI-nya untuk trauma itu berapa begitu ya. Harus kami cek di data administrasi begitu. Jadi teman-teman untuk kegiatan pelatihan di KMS itu SKP selalu kami free-kan, itu kelebihannya begitu ya. Kemudian kelebihan lainnya banyak diskon. Jadi diskonnya kami undur besok teman-teman. Mestinya malam ini diskon, tapi kami undur diskon early bird-nya besok. Nah teman-teman kegiatan ini sangat berarti. Kenapa? Karena buat teman-teman yang menangani klien ternyata ada kejadian-kejadian yang itu traumatik ya dan perlu dipulihkan begitu ya, perlu dipulihkan begitu. Nah, maka kami sambut baik teman-teman kalau mau belajar, sangat berharga banget 2 hari itu full ya. Jadi 16 jam teman-teman. 8 jam sehari kali 2 hari jadi 16 jam itu berarti banget buat teman-teman yang memang punya concern ya, punya concern untuk psychology well-being ya, bagaimana membangun psikologi kesejahteraan klien menjadi lebih baik, atau mungkin anak didik ini ada guru ya. Bu Erwin ini guru ya, ASN guru ya Bu Erwin ya? Atau yang di lapas? Ya, jadi kami tunggu untuk daftar karena materinya penting banget teman-teman. Penting banget dan ini sudah kami desain dengan harga terjangkau dan kemudian teman-teman akan dapat SKP jika terpenuhi ada 20 psikolog yang mendaftar. Ya, mungkin banyak ini ya Bu ya, simulasi mungkin ya Bu ya, simulasi case-case gitu ya. Jadi saya tertarik langsung kayaknya habis ini langsung daftar ke Bu Sofi. Jadi kalau tadi kan mendengar tuh kayak oke ya, dan betul memang gitu ya. Kalau kita sekarang mungkin lebih kemarin fokusnya kita ke klien-klien, ternyata bisa jadi kliennya itu adalah diri kita yang karena terpapar banyak hal itu tadi yang tidak terpikirkan gitu ya. Ya mungkin itu sih Bu, saya langsung tertarik dan saya daftar malam ini nih kayak ke Bu Sofi nih. Baik, saya minta tanggapan satu orang peserta. Mbak Saprini, silakan Mbak Saprini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sofi. Malam ini yang didapat apa ya? Kayaknya tambah penasaran deh mau ikut gitu. Sebenarnya keinginan mau ikut itu berdasarkan saya merasa nih punya ada deh trauma-trauma gitu kan. Jadi penasaran deh tentang trauma ini
mendalami, pengen lebih tahu Siap, lagi. siap. Kadang kan kita untuk minta bantuan sama orang lain itu kadang kan ada malu gitu ya Bu. Jadi saya pengennya belajar deh. Siap, siap. Mbak Puji ditutup. Oke, wah baik. Luar biasa. Emang kalau belajar sama Kang Asep tuh kayak selalu ada sesuatu hal yang wow gitu ya. Jadi kayak maunya tuh dari awal sampai akhir tuh nggak bergerak untuk mendengarkan. Nah itu tadi Bapak Ibu yang bertanya, saya tadi sudah baca di chatnya, insya Allah sudah tercover dengan pertanyaan-pertanyaan dari talkshow, dan mungkin untuk lebih dalam lagi gitu ya, berkaitan dengan bagaimana konseling dan psikoterapinya, bisa ikut kegiatannya nih, bisa ikut pelatihannya di tanggal 11 sampai dengan 12 gitu ya. Jadi karena keterbatasan waktu, ini udah 1 menit, saya ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Kang Asep, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, para kolega yang bergabung pada malam hari ini. Mungkin jika ada hal-hal yang masih perlu di-sharingkan ya, silakan dipersiapkan ya Kang ya, untuk tanggal 11 sampai dengan 12, nanti di sana waktunya lebih panjang dan mungkin bisa bertanya dan sharing lebih dalam lagi. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya